Dulu babak belur, kini dielus. Ada apa dengan Ganjar? Nah kan, Megawati akhirnya menjatuhkan pilihan. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya, Ibu Mega mengingatkan pada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rambak barisan, dan saya kira dalam konteks itu semua sepakat kok ya. Kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat kongres pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi. Maka Rakernas ini lebih banyak briefing tadi. Kita tetap melakukan langkah konsolidasi karena terkait dengan Capres dan Cawapres itu nanti Ibu Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan pada momentum yang tepat dan tahapannya masih cukup panjang. Ya, setiap pemimpin itu akan terus ya diuji dan dipersiapkan oleh partai politik karena itu tugas partai. Nah, jadi kita tetap kerja ke bawah. Kita tidak terpengaruh oleh berbagai opini-opini tentang pemilu 2024 yang menurut kami terlalu dini untuk diwacanakan. Soal sosok Ganjar ini memang cukup menarik. Ia yang sejak semula kurang lebih 2 tahun yang lalu kalah pamor dari tokoh Prabowo, Anies bahkan Sandi, tiba-tiba secara mengejutkan dalam kurun 1 tahun belakangan namanya kerap masuk jajaran tokoh top of mind pilihan konstituen. Nah, menggeser dominasi nama-nama populer seperti Sandi, Anies bahkan Prabowo. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei dari berbagai lembaga survei yang selama setahun belakangan ini nyaris setiap bulan rilis. Dan yang unik secara tokoh, nama Ganjar Pranowo sebetulnya tingkat popularitasnya di tengah masyarakat Indonesia kalah jauh kalau dibandingkan ketiga tokoh tadi yang punya tingkat popularitas hingga 90%. Tapi tampaknya tingkat popularitas tidak menjamin elektabilitas seseorang terus teratas ya. Nah, jika ditarik ke belakang, nama Ganjar selama ini kerap diposisikan sebagai tokoh yang dimusuhi oleh temannya sendiri di internal PDIP. Tak tanggung-tanggung, tidak hanya elit partai PDIP yang duduk sebagai senator di Senayan. Tercatat ada Ketua Bapilu PDIP yang sekaligus sebagai Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul Wuryanto yang kerap mengeluarkan pernyataan keras di banyak kesempatan. Bahkan Puan Maharani, anak dari Ketua Umum Megawati, sang pemilik hak prerogatif, juga beberapa kali ikut berkomentar sangat pedas. Nah, manuver rekan-rekannya yang menghajar kala itu acap kali mendapatkan perhatian lebih oleh para pengamat dan juga masyarakat, sehingga namanya secara tidak langsung semakin terangkat sebagai tokoh yang diposisikan sedang dizolimi sedemikian rupa. Nah, apakah rentetan peristiwa dulu merupakan strategi PDIP sengaja menciptakan drama untuk menaikkan pamor sosok Ganjar? Karena secara umum mayoritas masyarakat kita memang menyukai sebuah alur cerita yang menguras perasaan dan air mata, atau memang sengaja mengerem laju nama Ganjar di pentas nasional yang dipahami oleh rekan-rekannya sudah kebablasan. Nah, dengan berbagai kontennya di sosial media yang sering kedapatan viral sehingga membuat gerah elit PDIP yang sebetulnya sudah punya jagoannya sendiri di dalam partai. Tentu saja jawabannya bisa sebaliknya, tergantung perspektif kita masing-masing. Tapi sih buat saya secara pribadi, nah, dua-duanya masuk. Mengingat saat itu interval waktunya masih cukup panjang menuju batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres, yaitu pada bulan September 2023 nanti. Sehingga PDIP merasa punya waktu yang cukup untuk mengerek nama Puan Maharani ke pentas nasional. Ditandai dengan munculnya baliho Puan pada bulan Mei di 2021 secara masif yang gedenya kebangetan bertebaran menghiasi sudut kota seantero Nusantara dengan pesan-pesan yang punya makna seolah ia hadir untuk rakyat Indonesia. Tapi sayang, tampaknya baliho Puan itu sekedar pajangan yang membisu kaku diterpa angin, dingin hujan, dan terik panas matahari. Pesannya tak pernah sampai menggugah relung hati rakyat. Padahal entah sudah berapa ratus miliar yang harus dikeluarkan jika dijumlahkan. Sedang saat itu kondisi pandemi sedang meninggi menyelimuti Ibu Pertiwi. Rakyat menjadi jengah sehingga tidak mau menoleh. Seorang teman berkata, betapa mahal harga elektabilitas seorang Puan. Meski sudah bayar mahal, tingkat keterpilihan Puan tak ada perubahan yang signifikan.
Seorang teman berkata betapa mahal harga elektabilitas seorang Puan. Meski sudah bayar mahal, tingkat keterpilihan Puan tak ada perubahan yang signifikan sampai sekarang. Elektabilitasnya hanya bertahan di angka 1,5% sampai 2% saja. Melihat fakta yang ada tentu menjadi pertimbangan bagi organisasi sebesar PDIP yang punya segudang pengalaman dalam melahirkan tokoh mumpuni ke pentas nasional. Jika usaha dilakukan dan tidak membawa perubahan, apa ia akan dipaksakan? Nah, mungkin itu salah satu pertimbangan. Kekalahan PDIP di Pilgub Jatim dan Jawa Barat dengan tokoh yang minim elektabilitas tapi terlihat pede pada mesin partai bisa menjadi kaca benggala yang berharga. Sedang berdasarkan riset dari LSI, pemilu 2024 peran sosial media akan jauh lebih mendominasi jika dibandingkan pada tahun 2019. Ini berarti langkah para tokoh yang sejak semula menggunakan sosial media untuk memperkenalkan diri mereka ke publik sudah tepat. Bahkan seorang Gibran Rakabuming, wali kota Solo yang belakangan elektabilitasnya tinggi sebagai cagup Jateng, dalam sebuah kesempatan bersama Aiman dari Kompas TV mengatakan, ia tidak suka baliho sebagai alat untuk menyampaikan pesan, lebih nyaman menggunakan sosial media. Disesuaikan dengan masa sekarang, era digital. Dan seiring waktu bulan September 2023 kian dekat, maka partai-partai yang sudah bekerja sama harus menentukan langkah lalu membuat keputusan bakal calon mereka untuk berlaga di Pilpres pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. The statement Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto pada beberapa waktu yang lalu cukup mengagetkan. Bambang tiba-tiba mengatakan, saya jamin Ganjar kalah di Jawa Tengah jika nekat nyapres dari partai lain, ujarnya. Nah, kembali pada pernyataan Bambang Pacul ini cukup menarik dan punya banyak makna di dalamnya. Dengan kata lain, hal itu bisa saja sebuah isyarat bagi partai lain untuk tidak merayu Ganjar, atau bisa juga warning untuk seorang Ganjar agar tidak mengambil sebuah keputusan yang dapat berakibat fatal yang jaminannya adalah sebuah kekalahan di Jawa Tengah. Maka bisa juga diartikan semakin dekatnya ke bulan September 2023 yang kurang lebih 14 bulan lagi, maka sosok Ganjar bisa menjadi salah satu tokoh alternatif yang paling siap bagi PDIP untuk berlaga di Pilpres 2024. Setelah tokoh lain kalah dari banyak sisi, jika dulu dijegal barangkali kini mulai dielus agar tak bedal keluar, meski hal itu sepertinya tak akan dilakukan oleh Ganjar yang hanya anak kos. Megawati bak dua sisi mata uang. Di satu sisi beliau adalah politisi yang sangat matang dan sukses dalam mendidik kader-kader PDIP sehingga bisa menjadi politisi-politisi yang diperhitungkan. Nama-nama seperti Jokowi, Ganjar, Hasto, Risma lahir dari tangan dingin beliau. Tapi di sisi lain, Megawati tidak cukup sukses menjadikan putrinya sendiri Puan Maharani sebagai politisi yang disegani. Bahkan tidak sedikit pendukung PDIP yang meragukan Puan bahkan enggan memilihnya. Fenomena unik ini tentu menjadi pertimbangan serius beliau dalam memilih langkah-langkah politiknya. Sebagai orang tua sekaligus ketua umum partai nomor 1 di Indonesia, saya yakin dari hati yang terdalam, Megawati ingin anaknya Puan Maharani bisa terus berkibar sampai bisa menjadi presiden. Puan tetap menjadi prioritas utama bagi orang tuanya. Hanya saja, realita di lapangan nampaknya tidak mendukung hal tersebut. Demi menyelamatkan suara partai, mau tidak mau, Megawati memang harus lebih realistis dalam bertindak. Saya juga tidak mengerti kenapa Puan kurang begitu disukai, bahkan oleh pendukung PDIP sendiri. Banyak pendukung PDIP yang setia kepada Megawati, namun uniknya mereka enggan ketika disuruh memilih Puan. Sebuah anomali yang membuat Megawati sepertinya harus rela untuk menembikan anaknya demi sosok yang lebih potensial. Ya, meskipun menjadi ketua DPR RI, meskipun menjadi anak dari ketua umum partai terbesar di Indonesia, hal tersebut ternyata belum cukup untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan. Puan nyatanya masih kalah populer dibandingkan Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, dan AHY. Bahkan dengan sesama kader PDIP, yaitu Ganjar dan Risma, Puan masih kalah populer. Bisa disimpulkan, 3 besar calon paling potensial menang di Pilpres 2024 adalah Ganjar, Prabowo, ataupun Anies. Dan nama Puan bahkan kurang diperhitungkan karena angka yang begitu kecil. Meski ini hanya sekedar survei, namun patut untuk menjadi bahan pertimbangan dan terlihat memang sudah mewakili kondisi yang sebenarnya. Survei ini membuat Megawati menjadi dilema. Harus diputuskan apakah Megawati akan memprioritaskan partai atau anaknya. Jika Megawati lebih memprioritaskan partai, maka anaknya harus rela tidak maju di Pilpres 2024. Namun jika Megawati lebih memprioritaskan anaknya, maka Megawati harus siap jika suara partai menurun. Kalkulasinya begini. Jika Megawati nekat mengusung Puan, mungkin banyak pendukung Jokowi yang kecewa. Kekecewaan ini bisa berimbas kepada suara partai. Masih mending jika mereka masih mau mendukung PDIP meskipun tidak mendukung Puan. Jika nekat mengusung Puan, maka prediksi paling logis Puan akan kalah dengan suara PDIP akan menurun.